Dalam wacana keagamaan lintas iman, sosok Nabi Yakub sering menjadi titik perdebatan tajam, khususnya antara pandangan Kristen Yahudi dan Islam. Dalam sebagian literatur, Kristen terdapat narasi yang menggambarkan Nabi Yakub sebagai sosok penipu karena kisahnya yang memperoleh hak kesulungan dari Esau, serta peristiwa penipuan terhadap ayahnya Nabi Ishak. Narasi ini sering dibaca secara literal tanpa pemurnian moral kenabian, sehingga melahirkan kesan bahwa seorang nabi bisa melakukan kebohongan demi keuntungan duniawi. Pandangan seperti ini kemudian dikritik keras oleh para ilmuwan Muslim karena bertentangan dengan prinsip dasar kenabian yang suci dari dosa besar dan kehinaan akhlak. Dalam Islam, para nabi adalah teladan moral tertinggi yang diutus Allah untuk membimbing manusia, bukan figur licik yang menghalalkan tipu daya. Dalam tradisi Yahudi, Nabi Yakub dipandang sebagai nenek moyang utama bangsa Israel, bahkan namanya diabadikan menjadi identitas kolektif Bani Israel. Penghormatan ini sangat besar karena Yakub dipandang sebagai bapa 12 suku yang menjadi fondasi sejarah dan identitas Yahudi. Namun, di sisi lain, teks-teks Taurat juga memuat kisah yang jika dibaca secara zahir menampilkan Yakub seolah mengelabui saudaranya dan ayahnya. Para rabi Yahudi kemudian menafsirkan kisah tersebut dengan berbagai pendekatan, termasuk menganggapnya sebagai bagian dari rencana ilahi atau ujian sejarah keluarga para leluhur. Meskipun demikian, tetap terdapat ketegangan antara penghormatan kepada Yakub sebagai leluhur suci dan narasi yang terkesan mencederai kesucian akhlaknya. Islam datang dengan kerangka teologis yang sangat tegas dalam memandang para nabi. Al-Quran menempatkan Nabi Yakub sebagai hamba Allah yang mulia, penuh kesabaran, keimanan, dan ketundukan. Yakub digambarkan sebagai ayah yang lembut hatinya, sangat mencintai anak-anaknya, serta bersabar luar biasa ketika diuji dengan kehilangan Nabi Yusuf. Kesabaran Yakub bukanlah kesabaran pasif, melainkan kesabaran yang aktif, disertai doa harapan dan keyakinan penuh kepada Allah. Al-Quran menyebutnya sebagai orang yang memiliki kesabaran indah, yakni kesabaran tanpa keluhan kepada makhluk. Gambaran ini sangat jauh dari tuduhan penipuan atau kelicikan karena Al-Quran membersihkan para nabi dari segala sifat yang merendahkan martabat risalah. Ilmuwan Muslim sejak masa awal telah memberikan bantahan keras terhadap narasi yang menuduh para nabi melakukan penipuan. Mereka menegaskan bahwa kisah-kisah dalam kitab sebelumnya telah mengalami perubahan penambahan dan pengaburan makna, sehingga melahirkan gambaran yang tidak layak bagi seorang nabi. Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa para nabi memiliki sifat jujur, amanah, cerdas, dan terjaga dari perbuatan hina. Menuduh seorang nabi sebagai penipu berarti meruntuhkan fondasi kepercayaan terhadap wahyu itu sendiri, karena bagaimana mungkin Allah memilih seorang pendusta untuk menyampaikan kebenaran ilahi kepada umat manusia. Argumen ini menjadi salah satu bantahan paling kuat yang diajukan oleh para ulama dalam diskursus lintas agama. Dalam analisis para mufasir Muslim, kisah pertukaran hak kesulungan yang sering dijadikan dasar tuduhan penipuan tidak dapat dipahami sebagai tindakan curang. Hak kesulungan dalam tradisi kuno bukan sekadar urusan materi, tetapi berkaitan dengan misi kenabian dan amanah spiritual. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk memikul amanah tersebut. Dengan demikian, jika Yakub yang terpilih, maka itu adalah ketetapan ilahi, bukan hasil rekayasa licik manusia. Al-Quran secara konsisten menegaskan bahwa kenabian adalah pilihan Allah, bukan hasil intrik keluarga atau tipu daya pribadi. Para ilmuwan Muslim juga mengkritik pendekatan antropomorfis dalam sebagian teologi Kristen dan Yahudi yang cenderung menampilkan para nabi dengan kelemahan moral ekstrem. Pendekatan ini dianggap berbahaya karena merusak kepercayaan umat terhadap figur teladan. Islam justru datang untuk memulihkan kehormatan para nabi dari tuduhan-tuduhan yang tidak pantas.
dalam kerangka Islam para nabi memang manusia, tetapi manusia pilihan yang dijaga Allah dari perbuatan dosa besar dan kehinaan akhlak. Mereka diuji dengan penderitaan kehilangan dan kesulitan, tetapi tidak pernah diuji dengan kehinaan moral yang merusak kepercayaan umat. Kesabaran Nabi Yakub dalam Islam menjadi salah satu pilar utama bantahan terhadap tuduhan penipuan. Ketika kehilangan Yusuf, ia tidak meluapkan kemarahan kepada Allah, tidak menuduh manusia secara berlebihan, dan tidak berputus asa. Ia hanya mengadukan kesedihannya kepada Allah dan tetap berharap kepada rahmat-Nya. Sikap ini menunjukkan kedalaman iman dan ketulusan hati seorang nabi. Sosok seperti ini mustahil disandingkan dengan citra penipu, karena penipuan lahir dari kerakusan dan ketakutan, sedangkan kesabaran lahir dari keyakinan dan ketundukan. Dengan demikian, tuduhan bahwa Nabi Yakub adalah seorang penipu lebih mencerminkan problem teks dan penafsiran daripada realitas kenabian itu sendiri. Islam memberikan kerangka yang konsisten, logis, dan bermartabat dalam memandang para nabi sebagai manusia pilihan yang menjadi teladan akhlak. Pandangan ini tidak hanya membela kehormatan Nabi Yakub, tetapi juga menjaga kesucian konsep kenabian secara keseluruhan. Bantahan keras ilmuwan Muslim berdiri di atas prinsip rasional wahyu dan moral, bahwa seorang utusan Tuhan tidak mungkin dibangun di atas kebohongan. Nabi Yakub dalam Islam adalah sosok penyabar hamba yang taat dan ayah yang penuh kasih, bukan penipu, sebagaimana dituduhkan dalam sebagian narasi keagamaan lain. Selain itu, para cendekiawan Muslim menyoroti dampak psikologis dan teologis dari narasi yang merendahkan para nabi. Ketika figur yang dianggap utusan Tuhan digambarkan licik dan tidak jujur, maka pesan moral agama akan kehilangan wibawanya. Umat akan kesulitan membedakan antara kebenaran dan tipu daya karena teladan tertingginya sendiri telah dicederai. Oleh sebab itu, Islam memandang pelurusan kisah para nabi bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi kebutuhan mendasar untuk menjaga kemurnian iman dan akhlak manusia. Dalam pandangan ini, pembelaan terhadap Nabi Yakub bukan fanatisme buta, melainkan konsekuensi logis dari konsep ketuhanan yang maha adil dan maha bijaksana. Ilmuwan Muslim juga mengkaji latar sosial dan budaya masyarakat kuno yang menjadi konteks lahirnya kisah-kisah dalam kitab terdahulu. Banyak cerita diwariskan secara lisan selama berabad-abad sebelum dibukukan, sehingga sangat mungkin tercampur dengan kepentingan politik simbolik atau konflik antar kelompok. Dalam kondisi seperti itu, figur leluhur sering diposisikan untuk membenarkan klaim kekuasaan atau identitas suatu kaum. Islam memandang bahwa wahyu terakhir datang untuk menyaring kembali sejarah keagamaan manusia, menghapus distorsi, dan menegaskan kembali prinsip tauhid serta kemuliaan para nabi. Oleh karena itu, gambaran Yakub dalam Al-Quran hadir sebagai figur yang bersih dari intrik duniawi dan fokus pada pengabdian kepada Allah. Dalam kerangka akidah Islam, sifat sabar Nabi Yakub bukan hanya keutamaan pribadi, tetapi bukti kedekatannya dengan Tuhan. Kesabaran yang ditampilkannya lahir dari pengenalan mendalam terhadap hikmah ilahi. Ia memahami bahwa setiap peristiwa berada dalam pengaturan Allah dan bahwa kebaikan sejati sering tersembunyi di balik ujian yang menyakitkan. Perspektif ini sangat berbeda dengan gambaran manusia yang berusaha meraih tujuan melalui cara-cara curang. Seorang penipu bertindak karena takut kehilangan, sementara Nabi Yakub dalam Islam justru tenang meski kehilangan karena keyakinannya tidak pernah goyah. Para ulama juga menegaskan bahwa Islam tidak menafikan fakta bahwa para nabi menghadapi konflik keluarga dan sosial. Namun, konflik tersebut tidak pernah diselesaikan dengan kebohongan atau manipulasi. Sebaliknya, para nabi menjadi contoh bagaimana menghadapi ketegangan hidup dengan kejujuran dan kesabaran. Dalam kisah Yakub, relasi dengan anak-anaknya dipenuhi nasihat doa dan pengawasan moral. Ia tidak membangun masa depan keluarganya dengan siasat licik,
melainkan dengan pendidikan iman dan tawakal. Dari sisi perbandingan agama, bantahan ilmuwan Muslim menunjukkan konsistensi metodologis Al-Quran dalam menilai sejarah. Al-Quran tidak memutihkan tokoh-tokoh secara berlebihan, tetapi juga tidak menjatuhkan mereka ke jurang kehinaan. Ia menampilkan keseimbangan antara kemanusiaan dan kemuliaan. Inilah yang membedakan pandangan Islam dengan sebagian tradisi lain yang ekstrem dalam menggambarkan para nabi. Yakub dalam Islam adalah manusia yang merasakan duka dan rindu, tetapi tetap berdiri kokoh dalam ketaatan. Gambaran ini lebih selaras dengan tujuan diutusnya Nabi sebagai pembimbing moral umat manusia. Dengan demikian, perbedaan pandangan tentang Nabi Yakub sesungguhnya mencerminkan perbedaan mendasar dalam konsep wahyu dan kenabian. Islam menolak keras setiap narasi yang merusak kepercayaan terhadap integritas para utusan Tuhan. Pembelaan terhadap Nabi Yakub adalah bagian dari pembelaan terhadap prinsip bahwa kebenaran ilahi tidak mungkin disampaikan melalui pribadi yang tercela. Dalam perspektif ini, Nabi Yakub bukan hanya tokoh sejarah atau leluhur suatu bangsa, tetapi simbol keteguhan iman, kesabaran, dan kemurnian risalah yang harus dihormati oleh seluruh manusia. Lebih jauh lagi, para pemikir Muslim mengingatkan bahwa penilaian terhadap tokoh suci tidak boleh dilepaskan dari tujuan utama agama, yaitu membentuk manusia yang bertakwa dan berakhlak lurus. Jika sebuah kisah justru melahirkan pembenaran terhadap tipu daya iri hati atau ambisi, maka kisah tersebut patut dikritisi secara mendalam. Islam menempatkan kisah para nabi sebagai ibrah pelajaran moral, bukan sekadar catatan sejarah. Karena itu, Al-Quran memilih sudut pandang yang mendidik jiwa, membersihkan hati, dan menuntun manusia kepada ketenangan batin. Sosok Yakub ditampilkan sebagai figur yang mengajarkan pengendalian diri, keteguhan doa, dan keyakinan tanpa syarat kepada Tuhan. Para ulama juga menolak keras anggapan bahwa kecerdikan dalam cerita tertentu dapat disamakan dengan penipuan moral. Dalam etika Islam, kecerdikan yang dibenarkan adalah hikmah kebijaksanaan dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan manipulasi yang merugikan pihak lain. Tuduhan terhadap Nabi Yakub seringkali muncul dari pembacaan yang dangkal, tanpa membedakan antara strategi hidup dan kebohongan tercela. Padahal, Al-Quran tidak pernah menisbatkan satupun sifat tercela kepada Yakub. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, namun tetap tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Dari sisi spiritual, kisah Yakub dalam Islam menekankan hubungan langsung antara hamba dan penciptanya. Ia menghadapi kesedihan mendalam, kesepian, dan kerinduan bertahun-tahun tanpa kehilangan harapan. Doanya tidak dipamerkan kepada manusia, dan air matanya tidak dijadikan alat untuk mencari simpati. Sikap ini menunjukkan kematangan ruhani yang hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar mengenal Tuhannya. Gambaran seperti ini sama sekali tidak sejalan dengan karakter orang yang suka memperdaya, karena penipu hidup dari pengakuan manusia, sedangkan Nabi Yakub hidup dari keyakinan kepada Allah. Ilmuwan Muslim juga menilai bahwa perbedaan narasi ini berdampak besar pada cara umat memandang sejarah keagamaan. Dalam Islam, sejarah bukan sekadar kisah konflik dan intrik keluarga, tetapi rangkaian ujian iman yang menguatkan pesan tauhid. Dengan mengembalikan kehormatan Nabi Yakub, Islam mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kemenangan atas sesama manusia, tetapi dari kesetiaan kepada perintah Tuhan. Nilai ini menjadi sangat penting dalam membangun peradaban yang berlandaskan keadilan dan kejujuran. Pada akhirnya, bantahan terhadap tuduhan penipuan bukan hanya pembelaan terhadap satu sosok nabi, tetapi penegasan prinsip besar dalam Islam bahwa Allah Maha Suci dari memilih utusan yang tercela. Nabi Yakub diposisikan sebagai figur yang menyatukan kesabaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang dalam satu kepribadian yang utuh. Dengan pemahaman ini,
Islam mengajak manusia untuk melihat kembali kisah-kisah lama dengan kacamata wahyu yang jernih, bukan prasangka atau kepentingan ideologis. Sosok Yakub dalam Islam berdiri sebagai teladan moral universal yang relevan sepanjang zaman dan menjadi bukti bahwa kebenaran tidak pernah lahir dari tipu daya, melainkan dari iman yang kokoh dan hati yang berserah. Lebih mendalam lagi, para sarjana Muslim menekankan bahwa kesalahan besar dalam sebagian pembacaan lintas agama adalah memproyeksikan standar moral manusia biasa kepada pribadi yang dipilih Allah sebagai pembawa wahyu. Dalam Islam, pemilihan nabi bukan keputusan simbolik, tetapi keputusan ilahi yang syarat hikmah. Allah Maha mengetahui siapa yang layak memikul amanah risalah. Oleh karena itu, menisbatkan sifat tercela kepada nabi sama saja dengan meragukan kebijaksanaan Tuhan sendiri. Dari sudut pandang ini, tuduhan terhadap Yakub tidak hanya keliru secara historis, tetapi juga bermasalah secara teologis. Pendekatan Islam terhadap kisah para nabi juga menolak sensasionalisme. Al-Quran tidak membangun cerita untuk memuaskan rasa ingin tahu atau drama konflik keluarga, melainkan untuk menanamkan nilai iman. Banyak detail yang sengaja tidak dijelaskan karena tidak memiliki manfaat spiritual. Fokus utama diarahkan pada sikap batin, keteguhan jiwa, dan respons moral dalam menghadapi ujian. Dalam kisah Yakub, penekanan ini terlihat jelas. Yang diangkat bukan perebutan status atau kemenangan personal, tetapi bagaimana seorang hamba tetap menjaga hubungannya dengan Allah ketika dunia seakan runtuh di hadapannya. Para ulama juga menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, ukuran kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan atau klaim etnis. Meskipun Yakub dihormati sebagai nabi besar, penghormatan tersebut tidak berubah menjadi pengkultusan bangsa atau ras tertentu. Ini berbeda dengan sebagian tradisi yang menjadikan Yakub sebagai simbol eksklusivitas kelompok. Islam justru menempatkannya sebagai milik seluruh umat manusia, sebagai teladan universal. Dengan cara ini, Islam memutus kemungkinan penyalahgunaan kisah Nabi untuk legitimasi politik atau superioritas etnis. Dari sudut pandang pendidikan akhlak, gambaran Yakub dalam Islam memiliki dampak yang sangat kuat. Ia mengajarkan bahwa kesedihan tidak harus melahirkan keputusasaan dan kehilangan tidak boleh mematikan harapan. Ia menangis, namun tetap percaya. Ia terluka, namun tidak memberontak. Nilai-nilai seperti ini hanya bisa lahir dari pribadi yang jujur dan tulus. Tidak ada ruang bagi sifat manipulatif dalam kepribadian yang dibentuk oleh iman mendalam. Karena itu, para ilmuwan Muslim menilai bahwa menuduh Yakub sebagai penipu adalah ketidakadilan terhadap pesan moral yang dibawanya. Akhirnya, perbedaan pandangan tentang Nabi Yakub mengajak manusia untuk merenungkan kembali sumber keyakinannya. Apakah kisah keagamaan dipahami sebagai teks yang harus disucikan meski merusak akhlak, atau sebagai wahyu yang menuntun manusia menuju kemuliaan? Islam memilih jalan kedua dengan tegas. Ia memurnikan figur para nabi dari noda moral dan mengembalikan mereka ke posisi sejatinya sebagai cahaya petunjuk. Dalam bingkai ini, Nabi Yakub bukan hanya tokoh masa lalu, tetapi cermin bagi manusia modern tentang arti keteguhan iman di tengah badai kehidupan. Selain dimensi teologis dan moral, para ulama Muslim juga menggarisbawahi aspek keadilan naratif dalam menilai tokoh suci. Sebuah kisah tidak boleh dipetik sepotong lalu dijadikan vonis karakter. Penilaian yang adil menuntut pembacaan menyeluruh atas rangkaian hidup seseorang, tujuan hidupnya, serta dampak ajarannya. Jika seluruh perjalanan Yakub dipahami secara utuh, maka yang tampak adalah konsistensi dalam ketundukan kepada Tuhan dan perhatian besar terhadap pembinaan iman keluarga. Karakter seperti ini tidak selaras dengan tuduhan yang lahir dari fragmen cerita yang terlepas dari bingkai besarnya. Para pemikir Muslim juga menolak pendekatan fatalistik
yang menormalisasi perilaku tercela atas nama takdir. Dalam Islam, ketetapan ilahi tidak pernah dijadikan alasan untuk membenarkan keburukan. Jika Allah menghendaki suatu peristiwa, maka Dia mewujudkannya melalui cara yang sesuai dengan kesucian pilihannya. Karena itu klaim bahwa tujuan suci bisa dicapai melalui cara kotor ditolak secara prinsip. Kisah Yakub dalam Islam mengajarkan bahwa keberhasilan sejati lahir dari keselarasan antara niat dan cara, bukan dari penghalalan segala metode. Dari sisi etika keluarga, sosok Yakub juga ditampilkan sebagai pendidik yang penuh perhatian. Ia menasihati anak-anaknya dengan kebijaksanaan menjaga rahasia yang berpotensi menimbulkan iri, serta menuntun mereka agar tetap berpegang pada nilai ketakwaan. Pendidikan semacam ini menuntut kejujuran dan keteladanan. Seorang yang terbiasa memperdaya tidak mungkin mampu menanamkan nilai-nilai luhur secara konsisten dalam lingkaran keluarganya. Fakta ini menjadi argumen tambahan bagi para ulama bahwa tuduhan penipuan bertentangan dengan keseluruhan gambaran kepribadiannya. Lebih jauh, Islam memandang bahwa kesalehan seorang nabi tercermin pada doa-doanya. Doa Yakub dipenuhi harap rendah hati dan pengakuan akan kelemahan manusia di hadapan Tuhan. Tidak ada tuntutan, tidak ada manipulasi spiritual, dan tidak ada keluhan yang ditujukan kepada manusia. Bahasa doa semacam ini menunjukkan kemurnian batin. Ia berbicara kepada Allah dengan kejujuran total. Kejujuran batin ini sulit disandingkan dengan karakter yang dicap licik karena keduanya lahir dari sumber jiwa yang berlawanan. Pada tataran sosial, bantahan ilmuwan Muslim juga bertujuan melindungi umat dari relativisme moral. Jika figur teladan dipersepsikan memiliki cacat etik, maka standar benar dan salah akan menjadi kabur. Islam menegaskan bahwa kebenaran memiliki rujukan yang jelas dan teladan yang bersih. Dengan mempertahankan kemuliaan Yakub, Islam menjaga kesinambungan pesan kenabian dari generasi ke generasi agar tetap menjadi sumber inspirasi yang dapat dipercaya. Keseluruhan pendekatan ini menunjukkan bahwa pembelaan terhadap Nabi Yakub bukan sekadar reaksi emosional terhadap perbedaan keyakinan. Ia merupakan konstruksi ilmiah yang bertumpu pada akidah, akhlak, dan rasionalitas. Islam menghadirkan narasi yang mendidik, menguatkan, dan memuliakan manusia. Dalam kerangka ini, Yakub berdiri sebagai figur yang menuntun manusia kepada kesabaran yang matang, harapan yang tidak padam, dan kejujuran yang berakar pada iman. Dengan pemahaman demikian, tuduhan penipuan kehilangan pijakan dan runtuh oleh bobot nilai yang lebih tinggi.